Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidul huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwan fillah jamaah Masjid Asy-Syuhada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Begitu banyak kenikmatan yang dilimpahkan kita kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya dan kepada seluruh umatnya sampai hari akhir nanti. Tentunya kita mohon kepada Allah agar ditetapkan iman dan Islam kita sehingga tetap berada pada barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ramadan pergi dengan membawa seluruh amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Dan Ramadan 1446 Hijriah tidak akan kembali lagi. Dia membawa amalan dan akan kembali lagi untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala saat di akhir kita, dan nanti akan kembali kepada kita sekalian di yaumil akhir nanti. Amalan-amalan Ramadan yang kemarin itu akan ditunjukkan kepada kita sekalian dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pergi dan tak akan kembali lagi. Hanya kita masih punya kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi apakah kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang atau tidak, wallahu a'lam. Semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak amalan-amalan ketaatan pada bulan Ramadan kemarin yang kita laksanakan. Amalan-amalan tersebut adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar selama Ramadan tadi dibiasakan di luar Ramadan. Ikhwan billah rahimani rahimakumullah.
Banyak amalan-amalan yang kita lakukan di luar puasa Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah sholat malam, yang biasa disebut sholat tarawih. Begitu semangat kita untuk melaksanakan sholat tarawih, sehingga apabila terlewat di dalam kita melaksanakan sholat tarawih, maka akan ada rasa yang tertinggal. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Kita tahu fadilah membaca Al-Quran yang begitu besar di dalam Ramadan. Di dalam bulan Ramadan juga tadarus dijadikan target untuk meraih pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tahu bahwa Al-Quran nantinya akan memberikan syafaat di saat kita berada di alam akhirat nanti. Yang ketiga, sedekah. Karena nilai sedekah itu juga sangat besar, maka sedekah menjadi amalan favorit di bulan Ramadan. Dan sedekah itu juga salah satu bekal dari kematian seseorang di yaumil akhir nanti, di mana yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak yang soleh. Sehingga sedekah ini adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga apabila ada orang meninggal pun orang tersebut akan minta kepada Allah untuk diundur sejenak untuk melakukan sedekah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, dan seterusnya. Sehingga orang yang meninggal minta ditunda kematiannya sejenak hanya untuk bersedekah, karena sangat pentingnya amalan sedekah ini. Yang keempat, berzikir, karena dengan zikir akan mendapat ampunan dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, serta perhatian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga zikir adalah ajang untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, dan semua itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah rahimani rahimahullah. Mari kita evaluasi pada diri kita masing-masing, apa yang sudah dilaksanakan amalan-amalan ketaatan di bulan Ramadan di atas untuk kita laksanakan setelah Ramadan secara istiqomah. Di mana istiqomah dalam ketaatan akan mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah meniti jalan yang lurus tanpa melakukan penyimpangan sedikit pun, yaitu agama yang lurus dan senantiasa meninggalkan apa-apa yang dilarang. Istiqomah melaksanakan amalan ketaatan dalam bulan Ramadan terus dilaksanakan secara kontinu di luar Ramadan, itulah yang disebut istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan
memiliki keutamaan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akan mendapat kabar gembira dari malaikat saat menjemput kita dengan kalimat jangan takut dan jangan bersedih, sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tanazzalul alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian bertawakal, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan jangan merasa bersedih, dan bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Di samping itu, yang kedua, Allah juga menjanjikan bagi yang istiqomah dalam ketaatan, innalladzina qalu rabbunallahi tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir bagi mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat selanjutnya Allah berfirman, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga yang kekal di dalamnya, sehingga sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, Allah menjadi pelindung baik itu di dunia dan akhirat. Allah berfirman, kamilah pelindung-pelindung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kau minta. Ikhwan fillah rahmani wa rahimullah, bagaimana beristiqomah? Kita telah melaksanakan amalan-amalan ketaatan selama Ramadan. Baik itu salat malam, tadarus Al-Quran, sedekah, serta berzikir dan lain-lain sebagainya, kita laksanakan secara istiqomah setelah Ramadan ini. Yang kedua, kita berdoa, mohon kepada Allah agar diberikan keteguhan dan istiqomah dengan doa, ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dengan mohon kepada Allah keteguhan hati, Allah akan ringankan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita tetap istiqomah, tentu hendaknya kita berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, sehingga sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhallil. Seseorang itu mengikuti din atau agama, tabiat atau akhlak dari temannya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekat. Hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Berkumpul dengan orang-orang saleh ini termasuk salah satu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika kawan itu saleh, maka akan membawa kebaikan.
Dan sebaliknya, jika kawan itu buruk, akan membawa pula kepada keburukan. Demikian beberapa yang bisa kita laksanakan. Hendaknya istiqomah dalam ketaatan, dan yakinlah kita bisa. Karena kita juga terlatih selama Ramadan kemarin untuk melaksanakan itu, dan kita tinggal melaksanakan dari sekarang dan seterusnya, dan tidak terbatas kepada Ramadan yang akan datang. Dan tentunya kita minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, dan juga tentunya dengan kualitas yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang sedikit ini memicu semangat untuk menggapai nilai-nilai ibadah di hari berikut setelah Ramadan ini sampai Ramadan berikutnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita juga dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dengan kualitas yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qala hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ikhwan billah rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqomah di dalam ketaatan begitu penting nilainya di sisi Allah. Untuk itu diperlukan komitmen dari kita sekalian untuk senantiasa dengan kemauan serta keimanan yang teguh kita melaksanakan apa-apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melaksanakannya. Di samping itu masih ada pasca Ramadan ini, masih ada suatu amalan yang sangat penting dan bernilai begitu besar di sisi Allah yang belum kita laksanakan. Apa itu? Yaitu puasa Syawal. Sebagaimana hadis Nabi, man shoma ramadhana summa atba'ahu siyamu min Syawalin sittah kasiyamud dahr. Siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kasiyamud dahr, seperti puasa sepanjang tahun. Dan ini hanya bisa diraih dengan melaksanakan puasa Syawal yang 6 hari. Saya yakin seluruh jamaah itu mampu untuk melaksanakannya, karena 6 hari itu tidak harus berturut-turut, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan 6 hari di bulan Syawal ini. Teknisnya dipersilahkan kepada kita masing-masing bagaimana kita melaksanakan puasa Syawal yang 6 hari ini. Untuk apa? Untuk meraih pahala, untuk meraih nilai puasa yang 1 tahun penuh. Sekali lagi, hanya kita bisa raih dalam bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakannya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni fi ibadatik. Ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.